Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan pembelajaran melalui digital. Sebagaimana kita tahu, tentunya ini sangat berperan penting sekali, ya, ketika kita berbicara soal pembelajaran digital. Ya. Yang pertama yang perlu kita ketahui, ya, dalam hal ini adalah bahwa di era industri atau di era 4.0 ini sangat berperan penting ketika kita berbicara soal penguasaan pedagogik, ya, khususnya di abad 21 ini, karena memang kita dituntut, ya, untuk benar-benar cakap di dalam era di abad 21 ini tentang ways of thinking, ways of working, tool for working, dan skill for living in the world. Ya, sebagai guru apalagi kita, ya, yang memang punya tanggung jawab penuh di dalam menghantarkan peserta didik kita untuk memenuhi kebutuhan di abad 21 ini. Yang pertama adalah perkembangan teknologi, ya, yang memang di era globalisasi ini sangat dibutuhkan bagi seorang pendidik, ya, guru, untuk benar-benar dia mengetahui seberapa jauh peserta didik untuk bisa menerima juga mendapatkan respon dari mereka di dalam optimalisasi pemanfaatan ICT, ya, di abad 21 ini. Yang perlu kita ketahui, ya, bahwa beberapa pakar di dalam melihat perkembangan ini melihat bahwa ternyata di era globalisasi ini, menurut Sutrisno, kita sebagai guru harus bisa menghantarkan peserta didik dalam proses pembelajaran secara cepat, akurat, yang juga bisa memanfaatkan sumber daya manusia lewat teknologi informasi, teknologi komunikasi. Oke, pertama, tentunya dalam hal ini, pembelajaran digital ini adalah kita berusaha sebagai seorang guru atau dosen. Pertama adalah dalam hal ini harus benar-benar mempelajari modul yang akan kita pelajari. Kemudian setelah itu juga kita akan mengambil bagian-bagian penting dari beberapa materi yang akan kita tayangkan. Pertama begini, tentunya dalam hal ini kita akan melihat beberapa proses, ya, pembelajaran tentang digital. Ya, oke. Yang pertama yang perlu kita ketahui sebelum itu adalah keinginan kita dalam modul ini adalah pencapaian tentang pembelajaran. Ya, tentunya pencapaian ini juga harus dijelaskan konsepnya, prinsipnya, dan prakteknya di kelas, ya. Tentunya indikator pencapaian juga kita pengen juga dilakukan. Oke, selanjutnya kita juga akan melihat materi-materi apa yang akan kita sampaikan. Pertama adalah konsep prinsip pembelajaran digital, kemudian ragam pembelajaran digital, dan pembelajaran digital dan praktek pembelajaran di kelas. Oke, yang pertama adalah konsep dan prinsip pembelajaran digital. Tentunya kita sebagai dosen, kita harus tahu juga, ya, atau bagi peserta didik seperti mahasiswa juga harus mengetahui prinsip dasar daripada pembelajaran digital. Pertama adalah sudah diberitahukan oleh dosen kita bahwa sejak awal kita sudah diberikan pengetahuan tentang inisiasi e-learning, ya, semacam apa, ya, sesuatu pengenalan dalam diri kita di dalam dunia era globalisasi. Pertama yang perlu kita ketahui adalah
pengertian pembelajaran digital. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran digital itu pada hakikatnya pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar. Ya, tentunya tadi ya sering disebut dengan teknologi Connected Learning atau CAL atau e-learning ya. Oke. Selanjutnya kita juga akan bisa melihat tentang keuntungan kita belajar media pembelajaran digital. Tentunya ya menyenangkan, menimbulkan ketertarikan ya. Dalam hal ini juga kita banyak menemukan pembelajaran yang cepat ya dan mengembangkan keterampilan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru itu harus lebih banyak memberikan proses pembelajaran itu dengan menyenangkan ya. Seperti kita bisa lihat dalam proses digital pembelajaran digital ini, kita tentu menggunakan beberapa alat teknologi ya, seperti kombinasi tool dan praktek, termasuk di antara lain adalah penilaian online dan formatif ya, konten-konten online, aplikasi teknologi yang juga menunjang untuk kegiatan proses pembelajaran. Oke, kemudian yang perlu kita ketahui juga prinsip-prinsip penerapan pembelajaran digital. Tentunya kita sebagai mahasiswa tidak bisa dipungkiri ya, karena memang di era revolusi digital ini semakin jauh aspek hubungan kita ini juga semakin terbatasnya antara hubungan kita face to face ya. Oke, pertama adalah prinsip penerapan pembelajaran digital ini yang harus kita cermati adalah pertama personalisasi. Setiap peserta didik tidak berada pada titik pembelajaran yang sama, ya kan? Jauh kita ini. Oke. Kemudian juga partisipasi aktif peserta didik sejauh mana ketika kita menerapkan digital mengedepankan peran aktif dari peserta didik ya. Kemudian memberikan simulasi virtual pembelajaran untuk bisa membantu proses pencapaian tujuan ini. Kemudian aksesibilitas. Platform ini juga diakses oleh berbagai macam peserta didik kapan saja yang kita mau. Kemudian penilaian sebagai umpan balik ya, sebagai bentuk evaluasi komprehensif di kalangan peserta didik. Nah, platform ini tidak akan bisa kita lepaskan dari beberapa prinsip pembelajaran digital. Oke, kemudian juga yang perlu kita pahami adalah dalam prinsip penerapan pembelajaran juga sebagai pengajar juga harus aktif ya, aktif pengajar harus bisa berkolaborasi, pengajar nih guru ya, dosen harus akrab dengan beberapa bidang-bidang tertentu dalam persoalan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Ya, guru juga harus bisa mumpuni. Ya, kemudian harus juga pengajar mempunyai ide kreatif ya. Kemudian juga bisa memahami proses pembelajaran yang layak bagi individual maupun bagi seluruh peserta didik. Artinya kalau kita lihat pengajar ini harus bisa memahami pembelajaran yang layak ya, seperti apa. Oke. Kemudian kita juga bisa memahami ya dari proses atau mendesain pembelajaran ini supaya bisa bisa mengawasi, bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih efisien. Kemudian sejauh mana sih pemanfaatan pembelajaran digital? Banyak sekali ya. Dasar-dasar pembelajaran digital manfaatnya banyak. Satu, bisa mengaitkan pelajaran digital ke pembelajaran offline. Bisa ya. Misalnya dalam memahami teknik bagaimana cara pembelajaran online dan offline. Kemudian mempelajari aplikasi praktis ya. Kita bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang lebih efisien. Gunanya untuk apa tadi? Ya untuk bisa kita tayangkan secara demonstratif antara kehidupan yang nyata dengan kehidupan yang di dunia maya. Ya, oke. Selanjutnya mendapatkan umpan balik. Ini manfaatnya ya. Oke, selanjutnya juga mengaktifkan ketertiban sosial. Ya,
Dalam proses ini kan kita bisa melihat ada beberapa kemungkinan dari peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, berinteraksi dengan semua peserta didik di web, ya. Dan ini juga mengaktifkan hubungan antara satu peserta mahasiswa atau peserta didik dengan yang lain melalui media sosial, tentunya media online. Kemudian juga bisa manfaatnya bisa melalui pendekatan campuran ya dari pembelajaran digital ini. Oke, kemudian potensi alat komunikasi. Kita bisa juga lihat banyak sekali beberapa keuntungan ketika kita belajar dengan pembelajaran digital. Ya, minimal kita mengetahui alat-alat komunikasi yang perlu kita akses dalam pembelajaran digital ini. Pertama juga kita bisa melihat bahwa setiap peserta didik dalam proses komunikasi ya itu bisa saja kita menggunakan beberapa media, email, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, ya, kemudian chattingan, mailing list, ya. Nah, ini sangat berperan penting sekali dalam proses pembelajaran ini. Kemudian juga potensi akses informasi. Kita banyak lebih cepat mengetahui beberapa informasi yang kita peroleh. Kemudian juga potensi pendidikan dalam pembelajaran ini sangat berpeluang penting sekali untuk mencoba merespon beberapa peserta didik agar mereka lebih juga belajar kembali dalam pembelajaran digital ini. Jadi potensi pendidikan dan pembelajaran ini sangat penting ya, karena implikasinya bukan hanya sekedar pengajar, juga akan memberikan rangsangan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran digital melalui internet. Kemudian ada beberapa ragam pembelajaran digital ya. Ini sangat erat kaitannya banyak sekali. Kalau kita lihat yang pertama pakai mobile learning ya. Bisa kita contohkan dari berbagai macam jaringan-jaringan internet ya. Seperti teknologi real mobile learning ya. Kemudian miniatur portable learning ya. Kemudian kelas belajar terhubung mobile. Ini dulu ya, pernah apalagi di zaman sekarang juga lebih maju lagi. Ya, kalau kita lihat di beberapa media online itu banyak kita bisa lakukan itu ya. Seperti dalam prinsip mobile learning ini di contoh gambar ini kita bisa juga banyak menggunakan beberapa kegunaan-kegunaan dalam media sosial. Oke, kemudian media sosial ya. Kita bisa lihat juga banyak hal-hal yang perlu kita ketahui dari berbagai macam kegiatan dalam proses pembelajaran digital ini. Ada WhatsApp, chattingan, kemudian ada Facebook, YouTube, terus ada juga Instagram, Twitter ya. Ini sangat berperan penting sekali ketika kita dalam proses komunikasi ya. Makanya proses pembelajaran ini sangat menarik sekali ya. Kalau kita lihat lagi misalnya dalam hal model-modelnya seperti kita bisa lihat ya model-model yang kita bisa lakukan dalam hal ini misalnya ya ketika kita berbicara macam-macam aplikasi yang perlu kita belajar dari paradigma pembelajaran digital ini kita bisa lihat ya itu tadi harus kreatif kita sebagai seorang guru harus kreatif ya. Kemudian ini banyak media digital yang meliputi konten-konten ya yang sebenarnya kita gunakan sangat bermanfaat ya. Media digital tentunya meliputi banyak konten media yang menggabungkan dan mengintegrasi data dalam bentuk suara, teks dan gambar sangat-sangat menarik sekali. Oke, ya. Ini manfaat ketika kita belajar dalam proses pembelajaran digital
ketersediaan akses informasi yang luas, dapat membantu orang lain, ya, menumbuhkan nilai-nilai sosial. Kita nih mudah sekali. Kemudian juga kita mengenal orang ya tanpa bertemu ya dengan skala yang lebih luas. Kemudian juga menjadikan sarana pendidikan ini menjadi sarana yang mudah dan praktis, apalagi adanya e-book ya. Nah, macam-macam digital, macam-macam media digital, awan media, air media, white media. Oke, seperti kita ketahui bersama, awan media misalnya ya, ini aset digital yang secara sah menurut hukum yang berlaku menjadi milik kita. Mengapa harus secara sah? Ya itu tadi bisa biar kita ini punya brand ya, ada brand tersendiri supaya terverifikasi, nggak bodong. Kemudian media awan media ini juga bisa dimiliki oleh kita sendiri. Yang penting email kita itu terverifikasi ya, milik kita secara resmi. Kemudian juga kalau kita lihat Air Media ini salah satu aplikasi-aplikasi dalam proses pembelajaran digital. Ya, sangat relevan sekali aset digital kita dapat dari orang lain secara sukarela. Ya, ada begitu. Kemudian biasanya Air Media ini digunakan bentuk komentar dari beberapa influencer ya. Contoh Air Media ada review, ada sebuah artikel, video, website dan pemasaran film dan pemasaran bus. Oke, juga Air Media juga salah satu media yang diperoleh sebagai bagian dari metode promosi dengan sistem barter. Nah itu jadi ada yang pendaftarannya bisa milik sendiri, ada lagi sukarela ya. Kemudian Fed Media kita bisa lihat juga aplikasi salah satu proses pembelajaran digital pakai aplikasi Fed Media. Ya, ini seperti aset digital yang digunakan secara bayaran profesional. Inilah contohnya ya iklan bergambar dan penerusan yang berbayar. Oke. Mengoptimalisasikan media digital dan proses pembelajaran. Wah, sangat 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 penting sekali. Sometime, some place, sometime different place, different time, some place, different time, different place, as to quick propellate leads to order running resource. Ya. Banyak. Ini beberapa media yang perlu kita pahami. Ya harapan kita sih mudah-mudahan dari beberapa penggunaan ini kita bisa mengenal lebih jauh ya, mengenal lebih jauh penggunaan media digital ya, sangat mudah sekali. Oke, apalagi kalau kita berbicara soal ini tadi tuh ya, manfaat-manfaat dari beberapa penggunaan media secara digital. Oke. Pertanyaannya adalah mengapa perlu media? Mengapa perlu dimediakan? Ya perlu karena kita itu kan biar ilmu ini bermanfaat ya, biar ilmu kita manfaat. Karena kita bisa lihat ya ini menurut komunitas Confucius. Kadang-kadang apa yang kita dengar kita bisa lupa. Apa yang kita dengar, yang saya dengar, lihat, saya ingat. Yang saya dengar, lihat, tanyakan, dan pekerjakan, saya pahami. Nah ini pasti akan melekat dalam diri kita. Oke, ini mengapa perlu dimediakan? Ya, salah satunya mengatasi sesuatu yang mungkin dialami secara langsung di dalam kelas tentang sesuatu objek karena itu tadi ya. Jadi perlu sekali alat peraga juga dan lain sebagainya. Ini alat peraga di media sosial ya. Bahan ajar, sumber belajar, bahan ajar, alat peraga, media. Saya kira bagus. Kemudian kriteria pemilihan proses pembelajaran. Intinya agar lebih efisien, agar lebih bermanfaat. Ya harapan kita semua adalah mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pembelajaran yang lebih
kreatif, inovatif, yang juga bisa orang belajar pakai aplikasi atau pakai proses pembelajaran digital ini bisa merangsang ya, bisa merangsang pembelajaran secara menyenangkan. Harapan saya mudah-mudahan dari proses pembelajaran PTK ini bisa juga saya eh, mengambil hikmah yang selama ini saya belajar proses offline di pembelajaran PTK ini bisa mudah-mudahan juga bisa melanglang buana. Harapan kami seperti itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.